Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom, salam sejahtera dan Rahayu bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab sistematika hewan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16 atau taksonomi hewan. Jadi hewan kalau kita amati ya, atau kita lihat klasifikasinya adalah termasuk ke dalam kingdom Animalia. Tapi sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, jadi pada sistematika hewan ini ya, apa saja yang dipelajari? Yang pertama adalah tentang protozoa. Nah, protozoa ini kenapa saya pelajarkan di sistematika hewan walaupun dia bukan termasuk ke dalam kingdom Animalia. Protozoa adalah kingdom Protista ya. Kita ingat bahwa di dunia ini hingga saat ini kita belajar jika menggunakan 6 kingdom ada Eubacteria, Archaebacteria, kemudian Protista ini, kemudian yang protozoa itu protista, kemudian fungi, plante, dan animalia. Nah, protozoa saya masukkan karena dia mirip hewan. Jadi protista mirip hewan. Jadi memiliki karakteristik seperti hewan, tetapi bukan hewan. Nah, itu ya. Jadi digarisbawahi protozoa bukan hewan, tapi dia kingdom protista. Kemudian kita belajar klasifikasi organisme. Jadi organisme itu diklasifikasikan itu dasarnya apa. Kemudian nanti ada urutan takson-takson. Misalnya hewan dikelompokkan ke dalam porifera itu dasarnya apa sih? Nah, kemudian ada filum yang kita pelajari di kingdom Animalia. Ini hanya beberapa. Kalau kalian lihat di buku-buku yang terbaru pasti banyak sekali bermunculan film-film ya, karena ilmu berkembang terus. Tapi ini yang umumnya dipelajari di SMA ya. Karena nanti tujuannya adalah untuk mengajari anak SMA. Ada filum porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Rotifera, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan filum Chordata. Ini filum Chordata kelompok vertebrata. Nah, jadi ini kelas ya, bukan filum, sorry, kelas itu ya. Jadi ini kelas-kelas dalam filum Chordata vertebrata. Nah, karena Chordata ada 2. Jadi nanti biar kita lebih paham lagi. Nah, sekarang pertemuan pertama, filum protozoa. Nah, bukan animalia. Nah, ini saya gambarkan bukan animalia. Ada 5 kelompok. Nah, tapi kalau biasanya itu hanya ada 4 kelompok. Nah, ini aja dari Sarcodina, ya kan? Atau nama lainnya adalah Rhizopoda. Kemudian Flagellata, ada yang menyebut Mastigopora. Kemudian Sporozoa, Ciliata, dan Suctoria. Nah, ini biasanya enggak. Tapi ini ada yang menyebutkan 5 kelas. Jadi dalam filum itu ada beberapa kelompok atau kelas. Kenapa kok saya bilang kelompok? Karena ya itu tadi ada subkelas, superkelas gitu. Tiap orang beda-beda referensinya. Biar paham ada kelompok-kelompok ini. Yang pertama, nah ini hanya gambaran aja. Jadi kalau kita lihat SpongeBob itu kan sebenarnya mereka mempelajari dunia-dunia hewan ya. Ini hanya gambaran aja. Jadi film-film tadi itu yang pada Animalia itu ada di film SpongeBob. Tapi kalau protozoa ini kayaknya nggak ada ya. Plankton itu sebenarnya adalah protista juga ya, protista, tapi dia nggak jelas ini apa protista. Plankton itu kan sebenarnya ada zooplankton, ada fitoplankton. Nah gitu, zooplankton itu kan plankton yang menyerupai hewan kan gitu, yang bisa bergerak gitu. Kemudian, nah protozoa itu dari bahasa Yunani yang artinya protos dan zoon, hewan. Zoon itu hewan. Mikroskopis, jadi hanya bisa dilihat. Apa mikroskopis itu? Dilihat pakai mikroskop ya, hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Kalau pakai mata telanjang, mata langsung susah ya kan. Satu sel atau nama lainnya apa? Uniseluler. Membentuk koloni. Koloni itu gabungan. Nah, gini.
Kalau soliter ini koloni, kalau soliter sendiri. Nah, soliter sendiri, hidup sendiri. Bentuk sel tetap, oval, memanjang, spirik. Nah, kemudian nukleusnya jelas, nukleus itu inti sel, satu atau banyak. Ada yang banyak itu lebih dari satu. Ada juga nanti kita pelajari ya. Jadi ada yang banyak. Setelah dapat organela, organela itu ya termasuk nukleus itu ada mitokondria dan sebagainya. Kita belajar biologi sel ya. Makanya kenapa harus selesai di biologi sel, karena ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, dikelompokkan tadi kalau dalam 4 kelompok itu dasarnya apa? Dasarnya adalah alat gerak. Nah, ada pseudopodia, ada silia, ada flagel atau gerakan itu sendiri ya, atau dia hanya bergerak-gerak sendiri, tidak menggunakan alat gerak maksudnya. Mempunyai pelindung tubuh ya, kista. Nah, kadang protozoa itu bisa mengalami kista. Kista itu dia kalau keadaannya tidak menguntungkan, kita belajar di dalam sel bahwa ada lingkungan ekstrim. Nah, itu dia beberapa bisa membentuk kista sehingga resisten, tapi ada juga yang mati ya. Ada yang bebas hidupnya, komensalisme itu satu diuntungkan, satu dirugikan. Ada yang mutualistik, yang saling bersimbiosis ya. Misalnya pada paramecium itu biasanya ada alga-alga menumpang pada paramecium, ada yang parasitik. Misalnya parasitik itu menyebabkan penyakit. Trypanosoma misalnya, ini kan Trypanosoma itu kan menyebabkan penyakit tidur, Plasmodium menyebabkan penyakit malaria ya. Nah, makanya kalau nanti belajar parasitologi ya, itu ini harusnya bakalnya ada SP ya, SP titik nya besar. Ada juga Entomobacori. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Jadi dasarnya apa? Alat gerak. Nutrisinya bervariasi ya, makanannya biasanya ya plankton-plankton atau protozoa itu sendiri bisa dimakan ya kan. Reproduksinya dengan cara pembelahan biner, yaitu membelah dari satu sel kemudian jadi 2. Ada juga dengan cara seksual. Nah, cara seksualnya itu dengan cara konjugasi nih ya, konjugasi. Jadi dia nempel nih, ada misalnya ada paramecium, nempel, dia saling bertukar. Nah, gitu ya. Dasar pengelompokannya yaitu tadi struktur alat gerak ya. Nah, ini ya tadi. Kalau kelas Sarcodina atau Rhizopoda itu kelompoknya alat geraknya pseudopodia atau kaki semu. Kalau ciliata itu geraknya dengan silia atau rambut getar. Kita menggunakan biar gampang kan gitu. Rhizopoda, pseudopodia, ciliata ya silia, flagellata ya bergerak dengan flagel, atau bahasa Indonesianya tuh ada yang menyebut bulu cambuk. Malah aneh ya, kita pelajari ininya aja. Terus sporozoa tidak memiliki alat gerak. Nah, Suctoria ini mudanya punya silia, tapi dewasanya punya tentakel dan dia sesil. Nah, nanti kita pelajari ini, kadang tidak diajarkan di buku-buku, hanya 4 aja. Sarcodina itu tadi ada yang menyebut Sarcodina karena dari kata sarcods yang artinya berdaging, atau nama lainnya tadi adalah Rhizopoda. Poda itu kan podos ya kan. Contohnya amoeba, proteus, hidup di air tawar, bersih dan mengandung tumbuhan hijau beberapa ya kan. Maksudnya di dekat-dekat tumbuhan hijau gitu ya. Uniseluler atau satu sel dengan nukleus satu dan sitoplasma, tetapi tidak ada organel yang permanen. Jadi organelnya itu menyesuaikan begitu. Jadi misalnya ketika ada makanan ya muncullah vakuola makanan gitu-gitu. Makanannya tadi alga rotifera. Rotifera ini sekarang masuk ke dalam film tersendiri ya. Rotifera nanti kita amati. Respirasi dan ekskresi membran plasma secara difusi. Jadi karena dia cuma satu sel, bukan seperti kita multiseluler, ya oksigen dan karbon dioksida ya keluar masuk secara difusi. Nah, kan kita belajar waktu sel difusi ya, masuk oksigennya masuk ya kan.
makanan gimana? Kalau makanan ya nanti dia ada di sini. Terus ini pseudopodia itu mengelilingi. Nah, jadi mengelilingi begitu. Mengelilingi. Nah, terus di sini ada vakuola makanan, dia makan masuk. Kalau reproduksinya dengan pembelahan pindah ya, dari satu amoeba ya nanti dia akan menjadi 2 amoeba. Ya. Gitu. Nah, tubuh amoeba itu ya hampir mirip lah ya pada sel-sel pada umumnya kita belajar biologi sel. Ada nukleus, ada vakuola kontraktil, ini ada vakuola makanan, vakuola itu kan bulatan itu. Ada, nah sitoplasmanya itu ada ektoplasma dan ada endoplasma. Kalau ektonya agak di luar setelah membran sel. Nah, membran sel disebut plasmalemma. Kita lihat strukturnya jadi gini. Nah, ini kalau ini berarti paling luar membran sel nih, ya kan? Paling luar membran sel atau plasmalemma tadi itu. Ya, untuk mengatur keluar masuknya zat, kan kita belajar di dalam sel untuk keluar masuknya zat, kan? Nah, kemudian di dalamnya sini sitoplasma ini, ya kan? Sitoplasma. Nah, makanya kenapa biologi sel penting itu ya begini. Sitoplasma itu ada 2, ektoplasma dan endoplasma. Nah, kalau ektonya itu yang bagian luar sini nih. Nah, endoplasmanya yang dalam. Tapi ini semua sebenarnya adalah sitoplasma. Kemudian ada nukleus. Nah, ini nukleus atau inti sel. Kemudian ada vakuola makanan, ada vakuola kontraktil. Nah, biasanya vakuola kontraktil itu kalau digambarkan ada sedikit-sedikitnya. Jadi kalau misalnya ada makanan nih di sini nih. Nah, bakteri. Nah, ini pseudopodianya itu akan mengelilingi ini. Nah, kemudian masuk ke dalam vakuola makanan, dicerna di situ. Kan ada enzim-enzim, ya kan? Nah, ini pergerakannya misalnya ada ingesti atau masuknya makanan. Nah, pseudopodianya atau kaki semuanya itu akan mengelilingi. Nah, seperti ini terus masuk ke dalam sel. Nah, kalau klasifikasinya banyak. Kalau kita mau lihat amati, ada contohnya Entamoeba coli, kelompok Amoeboina. Nah, ini biasanya menyebabkan diare atau disentri. Diare lah. Ada foraminifera ya, dan sebagainya. Ini nggak usah terlalu dihafalkan. Jadi yang paling tahu adalah bahwa Sarcodina atau Rhizopoda itu adalah kelompok yang bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Nah, ini contoh-contohnya yang terkenal. Selain amoeba ada Diflugia, ya, Rotalia, Heliospora. Nah, ini contoh-contohnya yang terkenal. Ini kaki semunya nih. Nah, coba kita lihat ini. Kita lihat kemarin waktu praktikum kita nggak ada ya tentang amoeba. Nah, karena saya juga belum. Nah, ini amoeba seperti ini. Ini amoeba ini, ya. Amoeba bergeraknya dengan kaki semu. Ini kaki semunya ini, ya. Nah, kaki semunya ini bergerak dengan amoeba ini. Coba kita lihat Diflugia. Nah, kalau Diflugia itu seperti ini nih. Saya agak bisa sedikit biar tahu ini sumbernya dari sini ya. Diflugia ini kaki semunya. Biasanya dia ditempeli banyak ada alga-alga juga nempel gitu ya. Nah, ini Diflugia. Oke, stop. Nah, sekarang lanjut. Itu tadi kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, sekarang Ciliata. Ciliata bergeraknya ya dengan apa? Dengan cilia, ya. Atau rambut getar itu tadi. Rambut getar.
berambut getar atau silia. Terdapat lekuk mulut, sitostoma, sitofaring. Nah, di dalam sitofaring silia berfungsi membentuk sphincter di subpendiculus. Di dalam belakang sitofaring ada sitofik ya atau anus. Memiliki 2 nukleus. Ini ciri yang utama nih. Ada makronukleus, ada mikronukleus. Nah, biasanya mikronukleus ini fungsinya untuk tadi konjugasi tadi itu, perpindahan reproduksi seksualnya pada siliata. Cara memakan bakterinya bagaimana atau protozoa kecil? Caranya masuk makanan melalui mulut, kemudian sitostoma, sitofaring, kemudian diterima oleh vakula. Nah, jadi karena satu sel nggak punya lambung, nggak punya apa-apa ya vakula lah, karena dalam satu sel. Kan satu sel itu bisa bekerja sendiri ya kan, kalau kita belajar tentang biologi sel. Kemudian dikeluarkan melalui sitofik, atau ini baca sitofigi atau apa. Respirasi dan ekskresi dengan cara difusi melalui pelikel ini semacam membran sel ya, pada paramecium. Nah, simbiosis, dia hidup simbiosis itu apa ya? 2 organisme, saya disebutnya sih organisme bukan makhluk hidup, karena makhluk itu kan banyak ya, ada makhluk. Organisme yang saling bersama-sama hidupnya, ya kan, tapi menguntungkan. Nah, kalau parasit kan bersama-sama hidup, tapi yang satu untung, yang satu rugi. Gitu. Kalau hidupnya nggak bersama-sama terus ya bukan simbiosis. Kalau menurut saya, makanya kita bicara simbiosis itu harus dalam, nggak bisa bilang maksudnya dalam bukan bersama-sama seterusnya. Sebagian besar hidupnya, nah itu sebagian besar hidupnya selalu bersama-sama. Makanya kita harus teliti itu apakah itu sebuah simbiosis atau tidak. Seperti misalnya burung jalak dan kerbau. Nah itu simbiosis enggak sih sebenarnya? Apakah memang burung jalak itu selalu makan makanan utamanya itu, ataukah kerbau itu dengan harus dicocoki burung jalak? Apakah dia nanti malah menimbulkan luka? Nah, itu perlu mendalam. Nah itu kadang kita perlu. Nah, kalau simbiosis dengan alga biasanya adalah alganya untuk fotosintesis, CO2-nya itu diambil dari protozoanya. Ini simbiosis, saling pertukaran. Nanti kan hasil fotosintesisnya itu menghasilkan oksigen yang diterima oleh paramecium. Ini contoh dari simbiosis mutualisme. Jadi ada timbal balik yang seimbang atau saling menguntungkan. Reproduksi dengan pembelahan biner tadi dari 1 menjadi 2, B itu kan 2. Kemudian konjugasi, autogami dan endomixis boleh kalau misalnya mau, tapi sebagian besar adalah dengan pembelahan biner, konjugasi yaitu dengan melekatkan 2 paramecium, atau 2 kelompoknya saya bilang paramecium contohnya ya. Kemudian nanti makronukleus kan ada 2 nukleus, nah yang satunya hilang, yang si mikronukleus inilah yang nanti membelah kemudian terjadi pertukaran, intinya begitu. Nah seperti ini. Ini kan paramecium nih, bentuknya cirinya adalah seperti sandal. Nah ini ada silia-silianya. Nah ini mikronukleusnya inilah yang bertukar-tukar. Nah ini saya bertukar-tukar begitu. Dari gambar paham ya. Jadi pertukarannya konjugasi, ini reproduksinya seksual. Nah, nanti ini dia akan membelah, ya kan, menjadi 2 misalnya. Ini membelah juga, misalnya begitu ya. Nah ini tadi. Kalau gambaran dari paramecium strukturnya secara digambarkan, nah ini nanti makanan masuk melalui sini nih. Nah ini sitostomanya tadi, nah, nanti akan diterima oleh vakuola makanan. Nah ini vakula kontraktil biasanya untuk mengatur air. Ini makronukleusnya nih, ini mikronukleusnya. Nah inilah mikronukleus yang nanti kalau pembelahan seksual, nah itu dia akan membelah dulu mitosis, meiosis seperti itu ya, kemudian nanti terjadi pertukaran. Kalau pelikel ya sebenarnya pelikel itu di sini nih,
semacam membran sel ya. Ini pellicle. Seperti apa si paramecium. Nah, kita bisa lihat waktu kita mengamati praktikum saya ya, yang akuarium. Nah, kalau ini contoh yang lain ini Vorticella. Vorticella itu bentuknya seperti piala. Nah, bentuknya seperti piala nih ya. Ini Vorticella ini. Bentuknya seperti piala. Itu juga termasuk paramecium. Paramecium termasuk ciliata. Nah, ini paramecium ini ya. Ini paramecium. Ini bukan paramecium. Bentar. Ini rotifera ini. Ya, ini rotifera nih, hewan beroda. Ini termasuk dalam dalam animalia. Bukan ini ya. Jadi ini Vorticella. Nah, ini Vorticella ini termasuk ciliata. Nah, di ujungnya itu. Nah, ini nah, ini paramecium ini ya. Gerak nih ya, bergerak paramecium. Ini ya, ini paramecium nih ya. Atau kalau kalian mengamati yang video ini, air menggunakan pipet tetes. Ini kita cara mencarinya di air kolam yang warnanya hijau itu, diamati. Biasanya itu ada. Nah, ini nih parameciumnya banyak sekali ya. Ini paramecium ini. Nih ya, gambarnya kalau dilihat seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau lihat, nggak jelas gambarnya praktikumnya. Ini yang memang kalau kita amati secara langsung tergantung mikroskopnya yang digunakan. Nah, ini mungkin yang agak jelas. Nah, ini dua paramecium yang saling berkonjugasi, saling bertukaran tadi mikronukleusnya. Nah, ini ya. Ini konjugasi namanya. Nih ya, bertukar. Ini kan sel, dalamnya ada cairan-cairannya. Ingat, ini adalah paramecium. Begitu ya. Kemudian selanjutnya lagi adalah tentang, nah ini klasifikasinya macam-macam ya. Ada, nggak usah dihafalkan ya kan. Yang penting tahu apa sih paramecium itu ya. Ini kelompok Holotrica, ini adalah paramecium. Ada juga Balantidium coli ya, ini penyebab ini juga penyakit ya kan. Kemudian ada stentor. Nah, kalau stentor itu bentuknya begini nih. Stentor itu dia seperti trompet. Nah, bentuknya seperti trompet. Nah, silianya di sini nih. Dia sesil, menetap. Ini stentor. Kalau Vorticella, nah dia tuh seperti piala tadi tuh. Nah, beda bentuknya kan. Nah, gitu. Ini Vorticella. Gitu ya. Nah, ini udah ada nih ya gambar-gambarnya. Ada Didinium, ada Spirostomum dan sebagainya. Ini kelompok dari ciliata. Kemudian flagellata. Ada yang menyebut Mastigopora, ya kan, dari kata mastik yaitu cambuk dan poros mengandung cambuk, ya. Atau bergeraknya dengan flagel. Nah, bentuknya itu tetap ya kan, bentuk oval kemudian panjang, ada flagelnya. Nah,
kembali lagi ya. Hidupnya bebas dan soliter. Sesil itu menetap, dan ada juga yang membentuk koloni tadi ya. Parasit berarti dia hidup di organisme lain ya. Caranya flagellum dikibas-kibaskan ke belakang dan depan ya, sama makanan yang masuk ke sitofaring dicerna oleh vakula makanan. Reproduksinya dengan pembelahan biner. Pertahanan diri inaktif dengan membentuk kista. Jadi dia bisa membentuk kista. Tidak semua organisme bisa membentuk kista. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Nah, ini memang agak rancu ya flagellata ini kalau kita pelajari, dan di buku-buku juga begitu ya. Ada kelompok Phytomastigina, ada kelompok Zoomastigina. Kalau ini yang benar-benar hewan tidak bisa berfotosintesis. Nah, kalau di buku-buku ada yang namanya Euglena viridis. Bentuknya ya begini. Nah, kemudian ada bulu cambuknya gitu. Nah, ini sekarang itu walaupun dia punya bulu cambuk, itu dia bisa berfotosintesis karena punya pigmen. Nah, kelompok ini nih kelompok yang bisa berfotosintesis. Plankton yang bisa berfotosintesis itu, ya kan? Nah, kalau pendapat saya sih ini bukan kelas dari Flagellata, tapi dulu dimasukkan ke dalam kelas Flagellata, protozoa mirip hewan. Tapi sekarang ini seperti Volvox ini kan sudah dimasukkan ke dalam Chlorophyta misalnya, alga yang berpigmen klorofil. Tapi ada juga muncul kingdom baru kayak Chromista dan sebagainya. Itu makanya kita harus berpatokan bukunya yang mana. Nah, kalau saya sih selalu bereferensi pada 6 kingdom itu untuk saat ini yang enak dipelajari, sehingga kita jelas bagian-bagiannya. Jadi kelompok-kelompoknya Flagellata contohnya Trypanosoma. Nah, ada Trypanosoma brucei, penyakit tidur, ya kan, gitu ya. Penyakit tidur itu biasanya terjadinya di sana, di Afrika begitu. Ada juga yang simbiosis. Nah, ini tadi ya sekarang udah bukan. Nah, ini yang tadi saya bilang Euglena viridis ini sekarang udah masuknya ke Euglenovita ini, yaitu protista mirip tumbuhan. Nah, itu jadi udah nggak masuk protista mirip hewan. Nah, yang ini yang benar yang Trypanosoma sp ini ya. Ini tadi penyebab penyakit tidur misalnya, flagellumnya. Seperti apa sih Trypanosoma? Nah, seperti ini nih ya. Kita agak tambah biar kelihatan. Nah, ini bukan sperma ya, ini adalah Trypanosoma. Nih ya. Begitu ya. Sekarang kelas Sporozoa atau kelompok Sporozoa. Nah, semua hidup parasit pada protozoa sampai Amalia. Jadi Sporozoa itu juga bisa hidup parasit di protozoa ya. Tapi jenisnya apa saya belum mencari ya kan. Sporozoa ini dasarnya apa? Kalau tadi kan dasar dari alat gerak, kalau Sarcodina atau Rhizopoda dengan Pseudopodia atau kaki semu, Ciliata dengan cilia, Flagellata dengan flagel. Kalau Sporozoa dia tidak punya alat gerak. Dia nggak punya alat gerak, ya kan? Nah, bergeraknya bagaimana ya? Bersama dengan cairan. Nah, dia reproduksinya di mana? Ada di 2 tempat. Nah, dari vektor atau inang perantara dan tubuh hospesnya. Ya, hospesnya itu yang diinfeksi. Yaitu kalau misalnya contohnya pada Sporozoa itu adalah
Contohnya Plasmodium. Plasmodium penyebab apa? Penyebab malaria, ya kan? Vektornya apa? Inang perantaranya nyamuk Anopheles betina. Ya, kenapa kok betina sih nggak jantan? Ya kan? Sebenarnya kan nyamuk itu kan menghisap darah manusia, ya kan? Menusuk dan menghisap, bukan digigit, ya kan? Disusuk dan dihisap. Karena tipe mulutnya kan menusuk, ya kan, dan menghisap gitu. Dihisap maksudnya si darahnya itu. Nah, ketika darahnya dihisap, si sporozoanya itu, ya kan, akan masuk ke dalam tubuh manusia. Itu kenapa kok selalu yang betina? Nyamuk demam berdarah juga betina, karena berhubungan dengan kebutuhan protein di dalam tubuh. Karena kan yang betina lah yang mengandung apa-apa itunya, embrio dan sebagainya. Sebenarnya makanan utamanya kan adalah nektar atau sari-sari bunga begitu. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Wah, ini mah banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi nggak usah dihafalkan. Yang terkenal adalah Plasmodium. Nah, ini adalah siklus hidup Plasmodium. Ini ada di dalam, yang sebelah kanan ini ada di dalam tubuh nyamuk. Inilah fase yang seksualnya. Jadi misalnya begini, nyamuk, ini nyamuk Anopheles yang membawa apa namanya sporozoidnya, ya kan, bibitnya itu dari dalam. Jadi nyamuk yang udah terinfeksi lah ibaratnya begitu ya. Makanya kalau ada daerah yang terkena malaria kan pasti akan nyebarnya cepat, karena si nyamuknya itu kan membawa sporozoid itu. Nah, masuk ketika mau menusuk darah manusia, masuklah itu darah ke dalam tubuh nyamuk, tapi dia juga mengeluarkan si sporozoid ini. Kemudian masuk kemana? Ya kan? Dia akan masuk ke hati, ya. Ke apa namanya, selain pembuluh darah, kemudian masuk ke menuju ke hati manusia. Nah, nanti dia akan membentuk fase-fase, ada skizogoni, ya, terbentuk cincin, kemudian skizon, ya, tropozoid dan seterusnya. Nah, ini kemudian menginfeksi merozoid. Nah, jadi dalam satu sel ini, misalnya sel darah yang di dalam hati itu, dia akan masuk, ya, ke dalam sel darah merah ini atau eritrosit, masuklah, terbentuk skizon, kemudian terbentuk tropozoid, terus terakhirnya di dalamnya kan jadi banyak. Jadi mungkin ibaratnya seperti kalau kalian belajar replikasi virus dulu. Tapi kalau ini nggak membentuk tubuhnya sendiri, tapi tidak menyuruh si sel darah merah untuk membentuk tubuhnya si skizon itu, bukan ya. Tapi dia akan perbanyak diri nih. Ya tentunya dengan bantuan-bantuan enzim-enzim yang ada di sel darah merah. Kemudian jadi banyak. Kemudian pecah. Nah, pecah, dia menginfeksi sel darah yang lainnya. Terus begitu. Nah, kalau sudah matang, nah dia akan terbentuk gametosit jantan dan betina. Nah, ini ketika ada nyamuk lagi masuk, si gametositnya ini akan masukkan melalui darah ke dalam tubuh nyamuk, kemudian berkembang di dalam tubuh nyamuk itu, membentuk sporozoid, sporogoni, oois dan seterusnya. Nanti menginfeksi lagi gitu. Jadi itu siklusnya di dalam tubuh nyamuk. Maaf, saya lewati iklan ya. Nah, jadi ini kalau gambaran lebih ininya, saya perbesar ya. Ini di dalam tubuh nyamuk itu tuh mengandung sporozoid. Nah, ini Anophelesnya, Anopheles yang betina. Ini human, manusia. Liver itu hati, ya kan? Nah, si sporozoid itu akan masuk ke dalam hati, sel hati. Di dalam hati kan ada banyak sel-sel ya tadi.
kemudian terbentuk skizon, dan terus merozoid. Nah, merozoid ini nanti akan pecah. Nah, ini mungkin menginfeksi sel-sel lainnya atau sel darah merah juga bisa. Nah, kemudian sama skizon, trombozoid, ring dan sebagainya. Terus terbentuk gametosit ya, jantan dan betina. Ketika si nyamuk ini masuk lagi untuk menusuk dan menghisap darah manusia, masuklah gametosit itu ke dalam tubuh nyamuk kan, terus berkembang membentuk sporozoid. Begitu sebenarnya. Itu di dalam tubuh manusia itu juga terjadi perkembangannya, biasanya dalam bentuk aseksualnya. Nah, gitu. Kalau seksualnya di dalam tubuh nyamuk. Itu sporozoa. Kemudian kelas Suctoria. Nah, kelas Suctoria ini protozoa yang sesil atau menetap dan punya tentakel. Mudanya merupai ciliata, tapi kemudian ketika dewasa dia meninggalkan silianya menjadi semacam ada tentakelnya. Reproduksinya dengan menggunakan tunas atau bading. Hidup di air tahu dan air payau. Nah, ini contoh-contohnya. Ini salah ya, ini tadi, ini nanti dihapus saja, ini bukan ini. Nah, gambarnya seperti ini nih. Ini contoh dari Suctoria, ini judulnya juga salah, nanti saya ganti. Nah, itu ya. Nah, nanti ada post-test, silahkan dikerjakan di blog saya. Post-testnya klik saja untuk mendalami materi pada pagi hari ini. Nanti sore hari kita akan ada pemantapan mengenai post-test itu. Terima kasih apabila ada salah kata, tapi sebelumnya mari kita simpulkan bahwa ada 5 kelas di dalam protozoa. Pertama protozoa Rhizopoda, kemudian ada Ciliata, Flagellata, Sporozoa, dan Suctoria. Suctoria ini kadang tidak dimasukkan ke dalam beberapa buku. Nah, protozoa itu bukan animalia, tapi dia adalah kingdom Protista. Protista mirip hewan. Kenapa mirip hewan? Karena dia memiliki karakteristik yaitu memiliki alat gerak beberapa, ya kan? Dan dia tidak bisa berfotosintesis. Nah, itulah mengapa dia digolongkan dalam Protista mirip hewan. Itu saja, terima kasih penjelasan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.